Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Solihah. Saat ini saya adalah Ketua Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Departemen Bahasa Seni Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jika kita berbicara tentang pentingnya profesi arsiparis, kita bisa melihat bahwa arsip ada di berbagai aspek kehidupan, baik kita sebagai individu maupun kelompok. Sebagai pribadi contohnya, kita tidak dapat lepas dari arsip, misalnya mulai dari akta kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian, saat membentuk organisasi, lebih kompleks lagi dengan adanya surat menyurat, akta pendirian, dan dokumen penting lainnya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi yang luar biasa dengan berbagai fenomena banjir informasi, Internet of Things, cloud, ataupun teknologi big data yang menuntut pengelolaan arsip yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut yang tentu saja membutuhkan arsiparis. Lulusan program studi pengelolaan arsip dan rekaman informasi berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Sains Informasi (STR/SI) dan sebagai arsiparis, yang mana ini setara dengan arsiparis ahli pertama jika di instansi pemerintahan ataupun sebagai record manager maupun dokumen controller jika di perusahaan-perusahaan. Kebutuhan arsiparis cukup besar baik di sektor publik maupun privat. Sektor publik contohnya adalah instansi pemerintahan seperti lembaga negara, pemerintah daerah, kementerian, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau BUMN, maupun badan usaha milik daerah ataupun BUMD. Yang ini didasari oleh adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang mewajibkan bahwa setiap lembaga wajib untuk membentuk unit kearsipan yang tentu saja di dalamnya ada arsiparis dengan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal bidang kearsipan. Kemudian sektor privat ada perbankan maupun berbagai perusahaan yang tentu saja membutuhkan arsiparis untuk menyimpan dan mengelola arsip mereka. Dalam perkuliahan untuk menghasilkan lulusan arsiparis yang handal, kami membekali dengan tidak hanya teori, tetapi juga praktik. Perbandingan kuliah teori dan praktik adalah 40% mata kuliah teori dan 60% mata kuliah praktik. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, praktikum, dan observasi kuliah lapangan. Saat pandemi seperti saat ini, COVID-19 sedang ada, maka kegiatan perkuliahan maupun ujian kompetensi untuk mahasiswa tetap dilaksanakan meskipun secara daring. Saat ini program STR Pari terakreditasi baik dari BANPT, karena ini memang program studi yang masih baru untuk program S1 terapannya. Tetapi kami sudah bergelut lama dalam pengelolaan program D3 kearsipan, sehingga kami sangat optimis untuk akreditasi program STR pengelolaan arsip dan rekaman informasi berikutnya meningkat menjadi unggul. Kesempatan kerja sangat terbuka, baik di instansi publik maupun privat. Sebagai contoh, lowongan CPNS terbuka di Arsip Nasional Republik Indonesia, kementerian, badan nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun di satuan-satuan kerja. Kejaksaan juga tahun ini membutuhkan arsiparis. Selain itu, perusahaan maupun perbankan juga ada membuka untuk menerima lulusan kita. Dari pengalaman, lulusan diploma 90% terserap di pemerintahan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menjadi entrepreneur. Kerjasama dengan mitra,
program studi telah mengupayakan diantaranya dengan mitra dari luar negeri maupun dengan dalam negeri. Sinergi dengan dunia internasional dilakukan dengan menjadi anggota dari International Council on Archive atau ICA dan the Southeast Asia Pacific Audiovisual Archive Association atau SEAPAFA, di mana terdapat akses kegiatan, training, workshop, seminar, conference, dan di dalam negeri kami melakukan audiensi dan juga mendorong untuk dibukanya formasi atau lapangan pekerjaan untuk lulusan nantinya. Contohnya di Arsip Nasional Republik Indonesia, PT KAI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di berbagai provinsi dan kabupaten se-Indonesia, kemudian perbankan dan lain sebagainya. Dalam rencana pengembangan jangka panjang, Departemen dan Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi termasuk dalam proyek TILC yang direncanakan ada studio digitalisasi budaya, di mana merupakan pengembangan dari Laboratorium Preservasi Arsip yang sudah ada saat ini, serta studio alih media yang mengolah data digital dan arsip audiovisual. Jika bergabung di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Sobat DBSMB bisa berkesempatan melaksanakan student mobility ke beberapa negara seperti di Hokkaido Jepang, Chengdu China, dan di Malaysia. Juga bisa mendapatkan praktik pengelolaan arsip di laboratorium kami. Kami memiliki arsip lab arsip konvensional, lab arsip elektronik, laboratorium arsip audio visual, juga ada laboratorium record center dan laboratorium preservasi arsip. Selain itu, program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi ini didukung oleh Pusat Dokumentasi Budaya (PDP) sebagai kanal ilmu serta laboratorium lapangan. Bagi Sobat DBSMB jangan khawatir, karena banyak kesempatan mendapat beasiswa selama proses perkuliahan di Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi ini. Dosen pengajar juga sangat luar biasa. Program studi STR Pari, dosen-dosennya telah tersertifikasi dan terus berinovasi untuk menjaga kualitas dan mutu. Berbagai kegiatan workshop dengan mendatangkan pembicara dari luar negeri maupun dalam negeri juga dilakukan. Misalnya workshop Documentary Heritage kerjasama dengan Radboud University Belanda, Sarbika ataupun PUM Nederland Senior Expert. Jika Sobat DBSMB ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, silakan bisa mengakses lebih lanjut di website kami di arsip.sv.ugm.ac.id atau di Instagram kearsipan.sv.ugm. Saya tunggu kehadirannya di program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Sampai jumpa, dadah!